Deklarasi dulu. Tanda seru, tulis doc type. Lalu jangan lupa HTML-nya. Oke, itu yang simple. Lalu, karena ini adalah HTML, setiap elemen HTML atau konten itu dibungkus dengan namanya tag. Tulisannya TAG. Kita bacanya tag. Nah, tag yang pertama, pembungkus pertama adalah namanya HTML. Ya. Di sini kebetulan tag itu harus sepasang kalau untuk pembungkus pertamanya. Jadi nggak boleh sendiri, nggak boleh punya pacar lebih dari satu. Jadi sepasang ya. Ada tag buka, lalu ada tag tutup. Nih, tereng, ada tag buka, ada tag tutup. Nah, lalu apa Bu? Di dalam sini saya harus tulisnya. Langsung nulis kode apa nih? HTML punya 2 anak yang wajib. Jadi kalau di kartu keluarga seperti tadi Sultan cerita gitu ya, itu ada 2 anaknya. Yang pertama anaknya adalah head atau kepala, otaknya. Yang kedua adalah body. Ya, jadi anaknya wajib doang nih, cuma 2. Hanya KB ya, nggak boleh lebih dari 2 anak. Oke, ini wajib loh si HTML loh, punya anak head, body. Lalu anaknya boleh nggak Bu lebih dari 1 bodinya? Nggak boleh. Bodinya hanya punya 1. Boleh nggak Bu headnya punya 2? Nggak boleh. Headnya cuma boleh punya 1. Jadi cukup 2 anak saja, si head dan body. Oke. Head ini anaknya siapa? Ada yang bisa jawab? Halo? Jangan tidur nih. Kagak, Bu. Ayo, Novi, body anaknya siapa? Anaknya HTML. Itu siapa yang ngasih bocoran? Michelle ya? Lu nanya Novi, Iya. kok jadi Michelle? Ayo, jadi body adalah anak HTML. Betul, Michelle. Terima kasih Michelle yang sudah menjawab. Iya. Ya kan? Daripada ibunya ngomong sendirian. Oh, kasihan ya saya ya. Ya. Oke, jadi body itu adalah anaknya HTML. Jadi ingat ya, wajib ya. Hanya 1 head dan 1 body. Jadi nanti kalau suatu hari jadi programmer yang super elit gitu ya, kerja di Gojek, kerja di Tokopedia, jangan sampai nulisnya bodinya 2. Gitu. Nulis body hanya boleh 1. Oke. Nah, head ini isinya apa sih? Seperti otak manusia, head ini adalah segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kepala kita. Jadi semua ada di dalam otak. Sedangkan nanti saya akan jelasin di sini isinya apa aja. Di sini ada macam-macam. Salah satunya adalah title. Nah, title di sini saya tulis tadi namanya beli makan. Nama websitenya beli makan kan? Gitu. Beli makan website. Oke. Nah, di body ya. Di body isinya apa sih? Di body adalah semua yang ingin kita tampilkan di dalam internet. Di dalam website kita. Jadi saya tulis cuma buat ngasih lihat aja. Di sini saya akan nulis H1. Saya tulis di sini hello kelas 10 TIP. Oke. Kemarin ada yang ngomong hello world ya. Misalnya saya bikin hello kelas 10 TIP. Lalu kita mau lihat nih hasilnya kayak gimana. Saya akan buka browser saya. Saya akan tanda plus atau new tab atau tab baru. Lalu saya tekan Ctrl O. Ya, sampai keluar kata open. Lalu di folder yang tadi saya bikin, saya klik. Lalu saya pilih indeks HTML-nya. Saya pilih indeks HTML. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, hello kelas XTIP. Nah, bagaimana kalau saya mau ganti? Ternyata saya bikin lagi di sini paragraf ya. Ini loh website kelas XTIP. Oke.
Lalu apa yang terjadi di sini? Nggak ada. Wah, belum berubah. Betul, stop dulu. Bukan berarti salah, tapi ini harus di refresh atau di reload. Sekarang kelihatan ya kelasnya. Nah, berarti body itu adalah tempat untuk menampilkan semua elemen atau bagian-bagian ya kan yang ingin ditampilkan di dalam sebuah website. Berarti tadi ada menu, ada navigasi, ada logo, semua ditampilkan di dalam mana? Di dalam body atau head? Ada yang bisa jawab? Apa sekarang pada mabok, pusing? Sultan? Halo, ting ting ting. Wah, ini di chat doang ya. Anaknya HTML. Xavier coba di mana? Oh, body. Dicantumkan di body. Good. Michelle? Kalau Iya saya Bu, hadir. Kenapa Bu? kalau saya mau nampilin gambar gerak-gerak, taruhnya di mana? Di body lah Bu. Oh. Nah, lalu yang title ini di mana ya posisinya ya? Yang head ini kita akan lihat head ini posisinya ada di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Good. Di sini. Jadi title ini ditaruhnya satu-satunya yang kelihatan hanya di sini. Selebihnya di situ ada bicara macam-macam. Di sini nanti bisa kita link ke CSS ya. Kita link ke CSS. Hubungkan, bukan link. Kita menghubungkan file CSS ya kan? Bisa menghubungkan ke font. Misalnya kita pakai font di luar, sumber font atau library pustaka huruf, pustaka font, ya. Terus warna, ya kan? Icon yang tadi ngomongin icon, iconify atau iconify, ya kan? Iconify, oke. Jadi head ini adalah tugasnya kayak otak kita, ngisi segala macam supaya makin nih website-nya canggih dan pintar, kayak gitu. Sama seperti manusia. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Tidak ada Bu. Saya anggap ntar kalau dikasih tugas ngerti loh. Iya kan? Iya Bu. Oke. Nah, apakah segini aja cukup? Enggak, masih panjang perjalanan kita. Oke. Tapi saya mau hapus dulu. Kenapa begitu? Saya akan kasih template yang dasar yang benar-benar sering dipakai orang untuk membuat website. Caranya gampang banget. Pertama, kita pakai versi terbaru HTML, yaitu HTML5. Versi terbaru, sebenarnya terbarunya udah ada sih, tapi kebetulan yang paling sering sekarang terpakai itu adalah HTML5. Kita ketik HTML.25. Nah, di sini enaknya Visual Studio Code seperti ada contekan. Jadi kayak ada ngasih oh ya, ini bakal keluarnya seperti ini nih, kayak ngasih guidance atau panduan. Nah, ini ada keluar Kayak kalau itu ya Bu, kalau Apa tuh? kayak Google, kalau misalnya Iya. bekas kita cari historinya gitu suka ada. Betul. Nah, di sini namanya Emmet abbreviation kita bilangnya. Oke, ini agak belibet ya mulutnya ya. Saya ngomong biasanya soto Lamongan doang ketaunya. Nah, jadi Emmet ini adalah plugin yang tadi diomongin sama Mas Ibrahim, plugin atau alat tambahan ya yang membantu kita nanti menuliskan kode HTML. Karena capek kan, kita harus ngetikin tanda kurung lagi, buka lagi sampai aduh kesel nih kok nggak berakhir-akhir ya. Nah, makanya ada Emmet untuk ngebantu kita nulis kode secara cepat. Makanya saya bilang Visual Studio Code itu lebih mudah untuk pengguna yang masih pemula. Karena biasanya mereka ditekankan untuk belajar membaca kodenya. Kayak gitu. Oke, saya tekan HTML5, ini udah langsung keluar. Simsalabim deng. Keluar ya, langsung otomatis. Di sini HTML sepasang. HTML buka, HTML tutup. Taunya dari mana? Kalau kita klik nih ada kurung siku yang menurun gini. Tadeng, sepasang. Dan doc type-nya sudah dideklarasi di atas. Nah, apa ini lang? Lang ini adalah atribut.
atribut ini adalah informasi tambahan untuk tag. Jadi nanti saya akan jelasin itu atribut apa, tapi tidak sekarang. Jadi lang ini untuk bahasa. Kalau kita ingin membuat website dalam bahasa Inggris, langnya dipakai. Lang N, bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kita ingin bikin bahasa Indonesia, langnya silakan kalau nggak dipakai. Jadi kita bebaskan. Bisa bikin macam-macam. Nah, kita buka sekarang. Kita collapse atau kita tampilkan semua. Nah, HTML ternyata punya dua anak, head dan body. Seperti yang tadi saya bilang, ada head dan body. Head isinya apa? Nah, ada yang namanya meta. Nanti saya jelasin. Kalau pas lagi sempat, ini agak sulit, panjang bisa menjelaskannya. Yang ke meta kedua ini nanti untuk yang responsif, supaya website bisa buka di handphone. Nah, title, tadi saya udah jelasin, title ini letaknya paling atas, seperti ini. Nah, paling atas saya tulisnya beli makan website, berarti ini saya mesti ganti jadi beli makan website. Oke. Ya. Oke. Nah, lalu di body, apa yang mau kita tampilkan di body? Ya kan? Tadi di layout kita bicara apa aja, Mas? Baru bagian atas doang ya, header. Terus ada banner, betul ya? Terus ada kotak-kotak isi makanannya, betul ya Mas Ibrahim ya? Oh, silence. Ya udah saya lanjutin aja. Bentar. Jadi di gambar yang saya tampilkan kemarin di dalam tugas user interface, nah ini ada layout kan ya, ada layout seperti ini. Saya udah bilang di bagian atas kita sebutnya sebagai header, lalu ada footer. Di sini sidebar saya nggak pakai, ada body area, terus lalu ada banner. Oke. Nah sekarang kita akan, pertama yang kita lakukan, kita membuat namanya comment. Nah salah satu tag keuntungannya HTML ini punya namanya HTML comment. Salah. HTML comment dimulai dengan tanda siku, tanda seru sama seperti doctype, lalu strip 2 kali dan dia otomatis akan muncul seperti ini. Gunanya apa? Di sini akan membantu kita menandai, mencatat bagian ini bagian apa sih. Saya akan tulis di sini, bagian di sini namanya header. Lalu saya bikin komen lagi. Nah, cara cepatnya kalau ngetik capek, kita menggunakan kontrol garis miring. Ya, lalu saya nulis di sini footer. Nah, di tengah sini ada, tadi Mas Ibrahim bikin banner ya. Ada banner. Lalu ada makanannya, menu. Ya. Berarti ini adalah bagian menandai, memberikan kita tanda bahwa di sini adalah bagian header, banner, menu, footer. Lalu kita baru masukkan tag-nya. Pertama adalah header. Dalam HTML5 kita sudah tidak perlu lagi menggunakan div untuk membuat pertama kali, tapi kita bisa langsung memakai tag-nya langsung sesuai namanya, yaitu header. Ya. Terus nanti saya akan tulis di sini, ini bagian header. Begitu juga dengan banner. Ya. Nah, kalau banner nggak ada tag-nya. Jadi di sini saya akan pakai namanya tag disebut main atau yang utama, ya. Lalu di sini saya akan bikin sebuah section, ya, section yang nanti akan saya kasih tahu ini adalah banner. Ini adalah banner. Jadi main ini bisa berisi banyak section. Nanti di sini ada menu di dalamnya. Oke. Nah, berarti menunya di sini ya.
Oke. Nah, footer juga sama, tag-nya langsung footer. Jadi tidak perlu lagi harus pakai div class footer, tidak perlu. Ada beberapa yang bikin seperti itu. Dengan HTML5 kita bisa langsung memakai tag sesuai nama penempatannya. Sampai sini ada yang mau tanya? Xavier, Sultan, Gak ada, Bu. paham ya? Paham. Ya, oke, good. Nah, terus kita lihat hasilnya. Jangan lupa kalau misalnya di sini ada tanda 1 nih, ini harus di-save. Kebetulan punya saya udah otomatis. Ya. Jadi ini di-save ya, jangan lupa di-save. Nah, dia akan keluar di sini. Nggak keluar kan? Karena harus di-reload. Keluar ya. Ini bagian header, ini bagian banner, ini bagian menu, ini bagian footer. Oke. Terus seperti itu. Nah, sekarang di bagian header isinya ada apa aja sih? Ada yang masih ingat tadi bagiannya ada apa aja? Coba, Novia ada? Kalau tadi ingat pelajarannya Mas Ibrahim tadi, materinya Mas Ibrahim, di bagian kepala yang warna hijau sama merah itu isinya ada apa aja? Kalau ada yang masih Ada logo. Logo, betul. Kita kasih komen lagi ya. Di sini ini bagian header saya hapus. Kita kasih logo. Logonya apa? Beli makan. Karena logonya di sini dalam bentuk tulisan, saya kasih pakai H1. Nanti kenapa pakai H1? H1 itu adalah heading atau judul. Judul ini berarti judul websitenya. Judul websitenya kita pakai namanya beli makan. Oke, kita lihat, kita refresh ya, keluar ya, beli makannya ya, betul nggak? Lalu setelah beli makan ada apa lagi di situ? Ada yang bisa jawab? Setelah beli makan Menu. ada apa aja? Ada yang masih ingat isinya apa aja? Ada menu. Selain menu Pokoknya apa? menu. Iya. Produk. Ada apa aja di situ? Ada yang bisa jawab? Produk. Novi? Gabriel masuk nggak? Gabriel, where are you? Nggak masuk ya? Gabriel ya? Gabriel nggak ada. Oke, sekarang aku ganti deh. Yokin, Apa, Bu? tadi yang dibikin sama Mas Ibrahim apa aja setelah beli makan? Masih inget nggak? Ingin. Yang di merah-merahnya itu, Bu. Hah? Yang di bagian headernya. Yes, betul. Yang di bagian atas kan ada beli makan tuh, terus berjejer ke samping kan, ke sebelah kanan Iya. itu apa aja? The home. Ada home, terus ada Kontak. terus apa lagi? Produk. Produk. Oke, ada produk. Ada kita ambil itu deh ya, ada home, kontak, produk. Oke, good. Nah, di sini itu kita bilang namanya navigasi atau navigation. Oke. Navigation ini ada banyak cara. Nah, ada cara menggunakan namanya list. Ya. List. Nah, nanti detailnya apa kita pelajarin pas lagi udah masuk pelajaran ya. Tapi di sini saya menggunakan dengan list. Ada caranya juga menggunakan langsung link. Kita bungkus, kita grupin jadi satu, tapi bentuknya langsung link. Nah, nanti saya akan jelaskan link itu seperti apa. Tapi saya akan pakai list dulu. List itu dimulai dengan kata UL, tag UL. UL. Nah, enaknya Visual Studio Code, kita nggak usah capek-capek ngetik kayak gini ya, UL, terus langsung muncul belakangnya. Kita langsung ketik UL, dia akan keluar suggestion-nya atau sarannya. Langsung udah otomatis kita klik UL. Ya. Nah, UL punya anak namanya LI. Ya. Ingat, LI itu anaknya UL. Jangan kebalik ya. Bahwa UL anaknya LI, jangan. Jadi kita namanya LI atau anaknya list. Ya. Kita akan pertama nulis list di sini yang tadi Yokin bilang home ya. Home. Setelah home apa?
Apakah home apa Yokin? Blok. Blok. Ya. Ada blok. Oke. Selain blok apa lagi? Oh, ada Produk. Produk. Iya, produk. Produk. Selain produk apa lagi? Kontak. Kontak. Oke. Nah, saya akan kasih lihat bentuknya kayak gimana sih. Deng. Muncul ya, ada home, blog, produk, kontak. Nah, untuk supaya dia membedakan antara dia UL biasa atau list biasa, ya, bentuk list kayak gini nih, adik-adik. Kalau nggak kelihatan saya gedein. List tuh kalau unorder seperti ini. Jadi dia cuma bulat. Di dalam HTML ada yang namanya order list atau list yang beraturan. Kayak kamu nulis step langkah-langkah itu dengan angka 1. 1, Michelle mesti makan roti. 2, Michelle jangan lupa sikat gigi. 3, ya kan? Itu berurutan ya, Shell? Kayak gitu kan? Contohnya tuh. Iya. Nah, itu kita dalam HTML namanya disebut OL atau order list. Ingat ya, ini kan sepasang nih, nggak boleh jomblo ya. Itu. Kita refresh. Sampai sini kelihatan bedanya list, order list dan unorder list. Kelihatan, Bu. Nanti kita akan pelajaran lebih dalam waktu lagi pelajaran. Ya. Nah, sekarang saya pakainya UL. Jadi nanti tidak perlu menghilangkan angka 1, 2, 3. Oke. Blok kontak. Nah, supaya dia membedakan dia dari list biasa, saya harus bungkus dia dengan nama nav, tag nav atau navigasi. Ya, nav. Jadi di dalamnya ini adalah anaknya si nav. Sebenarnya ini adalah bagian dari navigasi. Oke. Nav itu merupakan kependekan dari navigasi. H1 ini adalah logo. Ya. Kita lihat. Nah, bagaimana saya supaya bikinnya seperti tadi gambarnya si Mas Ibrahim yang tadi? Nah, itu nanti kita masuk ke materi CSS. Sementara ini kita lanjut ke banner. Banner itu adalah gambar. Betul nggak? Tadi Ya, betul. isinya adalah gambar ya. Nah, cara memasukkan gambar. Ini adalah banner. Ya kan? Ini adalah banner. Cara memasukkan gambar, HTML punya tag yang namanya IMG atau image. IMG. IMG punya 2 atribut pada umumnya, yaitu SRC dan ALT. SRC ini adalah sumber atau source. Jadi kita harus panggil gambar mana yang mau kita pakai. Ya, saya mau masang nasi goreng kampung. Berarti saya harus panggil nama filenya, nasi goreng kampung. Jangan lupa ekstensinya JPG. Terus jangan lupa di save. Lalu saya lihat keluar nggak ya gambarnya ya. Kita lihat, kita reload. Nggak keluar. Kok nggak keluar? Kenapa ya? Nasi goreng kampung ini ternyata berada di dalam folder. Aturannya berarti kita harus panggil nama foldernya dulu. Jadi kita hapus dulu, kita panggil nama foldernya dulu. Foldernya adalah image. Lalu garis miring, baru nasi goreng kampung JPG. Nah, kita lihat hasilnya. Tadeng, keluar ya. Oke, keluar. Nah, masih kurang cukup. ALT buat apa ya, Bu? ALT adalah memberitahu pada kita gambar apa sih nih, gitu ya. Kita kasih terus sih nasi goreng kampung. Wah, kok nggak kelihatan Bu di sini? Saya refresh lagi, nggak kelihatan di sini. Kenapa begitu? Karena ALT ini dipakai ketika gambarnya tidak bisa diakses. Contoh, saya salah ketik. Saya nulisnya nasi goreng kampung, bukan kampung. Lalu saya save,
saya refresh lagi, gambarnya nggak keluar. Tuh, tapi tulisannya ada, nasi goreng kampung. Berarti orang yang tidak bisa mengakses gambarnya bisa tahu bahwa di sini adalah gambar nasi goreng kampung. Itu gunanya ALT, dan ALT itu banyak kegunaannya, termasuk bagi orang-orang yang tidak bisa melihat. Jadi bagaimana orang-orang yang tidak bisa melihat, teman-teman kita yang nggak bisa melihat, itu mengakses sebuah website? Caranya menggunakan screen reader. Jadi websitenya dibacain. Yang dibacain adalah ininya, setiap teksnya. Nah sekarang kalau gambar, kan gambar nggak bisa dibaca kan? Jadi yang dibaca adalah ALT-nya, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada Bu, paham. Nggak ada ya. Lalu setelah gambarnya kita udah berhasil, kita ini, nah kita bisa menambahkan sebuah atribut di sini. Kita kasih namanya title. Ini beda ya antara tag title dengan atribut title, ya. Tidak sama ya, walaupun sama-sama title, tapi ini dibedakan. Kita kasih dalam title ini, kita tulis nasi goreng kampung. Nah, kan? Terus kita refresh di sini, kita reload, keluar lagi. Nah, bedanya sekarang kalau udah ada gambar, kita lihat ada tulisan di atas gambarnya. Jadi ini kayak semacam ngasih tahu ke kita, oh ini gambar apa sih? Gambar nasi goreng kampung. Biasanya ada gambar-gambar yang kita nggak ngerti, ini gambar apa ya gitu. Tapi waktu lagi dikasih title, jadi kita bisa tahu kalau ini adalah gambar nasi goreng kampung. Ini biasanya keluar nih titlenya, cuman mau saya ini kayak gitu. Kita keluar nggak ya? Nah keluar kan, ada tulisan nasi goreng kampung. Waktu mouse-nya diarahkan ke gambarnya, itu gunanya title. Ya, jangan lupa dipakai. Ini untuk banner. Nah bagian menu isinya apa aja? Bagian menu Banyak Bu. ada kotak-kotak ya, betul nggak? Iya. Ada kotak. Nah kotak di situ mewakili banyak teks, banyak gambar juga, betul nggak? Iya kan? Setiap kotak-kotak itu sendiri kan. Nah di dalam tag HTML itu kita mengenal ada yang namanya div. Div itu adalah tag yang dipakai untuk menggrupkan, mengelompokkan bagian-bagian yang ingin kita jadikan satu. Misalnya kalau elemen kotak, ya udah kita jadikan kotak. Contohnya div. Nanti saya kasih contoh doang, belum sampai kayak Mas Ibrahim. Ini kotak satu, ya. Kotak biru, ya. Saya bikin kotak-kotak div. Ini kotak merah, ya kan? Div. Ini kotak hijau misalnya, oke? Nah, di sini footer saya kasih yang simple aja, dibuat. Jadi footer ini semacam ngasih tahu ke kita websitenya dibuat oleh siapa. Biasanya tulisan ada copyright. Dan di sini bikinnya copyrightnya kelas XTIP Strada. Udah gitu aja gitu. Terus saya gitu aja deh. Iseng kan buat latihan. Jangan lupa di save. Wah, saya udah jadi nih strukturnya. Udah jadi struktur sederhana membuat website sederhana. Kita refresh. Nah, sampai sini kelihatan adik-adik? Kelihatan Bu. Nah, bagaimana kita membuat seperti website yang tadi dibuat di Figma oleh Mas Ibrahim? Di mana di sini warnanya hijau atau merah tadi saya lihat. Terus di sini home-nya letaknya sejajar dengan beli makan dan lain-lain. Disitulah gunanya yang disebut namanya CSS. Ada yang tahu singkatan apa CSS? Wah, tidur? Kagak Bu. Atau lapar? Karena saya gak tahu, karena saya gak tahu jadi saya gak jawab. Oh gitu, oke. CSS singkatan dari Cascading Style Sheet.
Jadi sebenarnya dia adalah sekumpulan kode yang ditulis dalam bentuk daftar dari atas ke bawah, dan itu gunanya untuk membuat website yang kita bikin dalam bentuk struktur ini menjadi bisa diubah-ubah, dipresentasikan jauh lebih baik. Maksudnya diganti warnanya, fontnya dibikin lebih bagus, seperti itu. Kalau ini kan saya belum atur fontnya, masih bawaan dari browser saya. Jadi gimana caranya kita bikin? Oke, kita mulai. Sekarang kita harus yang langkah pertama menghubungkan file CSS yang saya taruh di luar sini, ya kan, dengan file index HTML-nya. Nah, kita akan menaruhnya di kepala atau head. Jadi saya bikin komen lagi seperti biasa buat ngasih tahu ini adalah link CSS. Lalu saya tulis link CSS, ya. Nah, di sini ada yang namanya href. Href ini juga adalah sama seperti source, memanggil file yang dimaksud, atau misalnya kalau tadi gambar kan, sedangkan href ini file yang dimaksud. Filenya adalah style CSS, benar ya? Tapi letaknya ada di dalam folder, berarti kita harus panggil foldernya dulu. Oke. Terus bisa taunya CSS ini berjalan atau enggak, kita iseng aja bikin. Pertama, cara menuliskan CSS adalah kita panggil bagian mana yang mau kita ubah propertinya, atau warna atau ukuran gambar atau apa, bagian mana. Ingat, jadi kalau kita misalnya disuruh ngambil botol isinya lada, kita lihat di lemari, botol yang isinya lada yang mana ya, yang merah kah, yang biru kah. Nah, itu kita harus tahu bagian mana yang ingin kita dandanin, ingin kita styling. Saya ingin ngedandanin bagian body dulu. Body berarti artinya bagian semua. Semua ini di dalam body kan? Semua ini di dalam body. Berarti saya panggil di dalam style CSS saya body. Oops. Body. Lalu tanda kurung kurawal, kurung keriting. Oke, kurung keriting. Lalu apa yang saya mau ubah? Body ini warnanya putih, backgroundnya. Oke, backgroundnya putih. Saya mau ubah backgroundnya jadi hijau. Background, color, green. Ya, kita lihat hasilnya. Oh, belum keluar ya? Berarti kita harus reload. Kelihatan nggak berubah? Kelihatan, Bu. Betul, itu gunanya CSS. Berarti nanti kita akan bisa bikin satu kotak di sini seperti yang tadi di Figma, yang warnanya hijau dan isinya beli makan, home, produk, semua dijadiin satu. Terus gimana Bu cara buatnya? Kita lanjut minggu depan. Gitu aja. Ada yang mau tanya?